So motherfucking designer right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter yang akan menjelaskan tentang derivasi penurunan kurva ISLM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kansa Adina Salsabila dengan NIM akhiran 031. Jadi, kurva ISLM adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat output IS dan tingkat suku bunga LM dalam suatu perekonomian. Kurva IS menggambarkan keseimbangan antara tabungan dan investasi, sedangkan kurva LM menggambarkan keseimbangan antara uang yang diinginkan dan uang yang tersedia dalam perekonomian. Lalu ketika kedua kurva tersebut bertemu, titik pertemuan mereka akan menunjukkan tingkat suku bunga dan output yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tersebut. Nah, kurva ISLM pertama kali ini dikembangkan oleh John Hicks dalam esainya yang terkenal pada tahun 1937 yang kemudian dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Mr. Keynes and the Classic and Suggested Interpretation. Hicks mengembangkan model ini sebagai usaha untuk menjelaskan teori ekonomi Keynes dalam kerangka analisis yang lebih formal dan juga grafis. Nah, meskipun ide dasar dari model ini didasarkan pada pemikiran John Maynard Keynes tentang ekonomi, kontribusi Hicks membantu merumuskan model ini ke dalam bentuk kurva ISLM yang digunakan dalam analisis ekonomi makro modern. Lalu untuk selanjutnya ada derivasi penurunan kurva IS. Baik, jadi dapat kita lihat bahwa penurunan kurva IS ini dimulai dengan persamaan dasar IS, di mana Y ini adalah pendapatan nasional. Y sama dengan C, yang artinya adalah konsumsi, dalam kurung Y adalah pendapatan nasional, min T adalah pajak, plus I adalah investasi, dalam kurung R adalah tingkat suku bunga, plus G adalah belanja pemerintah, dan plus NX adalah ekspor bersih. Lalu di sini kita menggunakan 3 kuadran, di mana kurva di sebelah kiri bawah adalah kurva investasi, di mana sumbu datarnya adalah investasi, dan sumbu tegaknya adalah tingkat suku bunga. Lalu kurva yang kanan atas adalah kurva expenditure. Nah, kurva expenditure ini adalah kurva pengeluaran, di mana sumbu datarnya adalah pendapatan nasional dan sumbu tegaknya adalah pengeluaran atau expenditure. Sehingga garisnya ini menunjukkan E sama dengan Y. Nah, kemudian kurva kanan bawah ini adalah yang nantinya akan kita gunakan untuk penurunan kurva IS. Baik, jadi untuk yang selanjutnya saya akan mulai dimisalkan jika nilai tingkat suku bunga sebesar R1 tingkat suku bunga sebesar R1 dan investasinya juga sebesar I1, kemudian expenditure-nya ini sebesar E1 dan juga Y-nya adalah Y1. Di mana E1 dan Y1 ini akan ditemukan di titik keseimbangan bagian di tengah ini, yaitu E1. Dan jika digabungkan antara kedua kurva, yaitu kurva investasi dan juga kurva expenditure, maka akan diperoleh titik 1 di sini, yang merupakan keseimbangan penurunan pada kurva IS. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Murliza Fianti dengan NIM akhiran 040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai derivasi penurunan kurva IS apabila tingkat suku bunga meningkat.
Apabila tingkat suku bunga meningkat yang awalnya pada R1 akan menjadi R2. Oleh sebab itu, investasi pun akan menurun yang awalnya ada di I1 menjadi I2. Karena menurunnya investasi berakibat pada kurva ekspenditur atau kurva pengeluaran dari E1 menjadi E2. Begitupun juga dengan Y atau pendapatan juga menurun menjadi Y2 sehingga diperoleh titik keseimbangan yaitu E2. Jika kurva investasi dan kurva ekspenditur digabungkan atau diturunkan, jadi diperoleh titik 2 yang merupakan titik keseimbangan. Dan ketika titik 1 dan titik 2 dihubungkan, maka inilah yang disebut sebagai kurva IS. Jadi, IS adalah keseimbangan pada sektor real yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara output atau income dengan tingkat suku bunga. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan derivasi kurva LM atau kurva liquidity of money. Jadi derivasi kurva LM ini adalah suatu bentuk penurunan bagaimana terbentuknya kurva LM yang merepresentasikan bagaimana titik keseimbangan di pasar uang, yaitu terdiri dari liquidity preference atau permintaan uang yang menurut Keynes ada 3 motif, yaitu motif jaga-jaga, spekulasi, dan juga motif untuk transaksi. Dan juga M yaitu money supply, yaitu kurva permintaan uang. Oke, next slide. Nah, jadi di derivasi kurva LM ini terdiri dari 4 kuadran kurva, di mana kurva di kuadran kiri bawah, kiri atas, kanan atas, ini kiri kanan bawah ini terdapat sumbu X dan Y, di mana sumbu tersebut akan menghubungkan bagaimana terbentuknya kurva LM tersebut. Nah, kita ketahui jika M1 merupakan transaksi uang yang digunakan untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga, dan juga M2 adalah uang yang digunakan untuk motif transaksi, untuk spekulasi maksud saya. Nah, di sumbu-sumbu kurva ini yaitu terdapat R, yaitu tingkat suku bunga, dan juga Y yang merupakan tingkat pendapatan. Nah, di kuadran kiri bawah ini menggambarkan bagaimana uang yang digunakan untuk motif spekulasi akan berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Jadi maksudnya ketika tingkat suku bunga tinggi, maka uang yang digunakan untuk motif spekulasi ini akan semakin menurun. Karena orang-orang akan cenderung menyimpan uangnya di bank ataupun diendapkan di bank. Nah, ketika suku bunga ini naik, maka akan juga mempengaruhi dari bagaimana kurva di kuadran kiri atas, yaitu M2, seperti yang saya jelaskan, yaitu uang yang digunakan untuk motif spekulasi, dan juga M1 adalah uang yang digunakan untuk transaksi dan juga berjaga-jaga. Nah, di titik inilah ketika M1 tinggi, maka orang-orang akan cenderung untuk menggunakan uangnya untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga. Akan tapi jika di titik bawah ini, maka orang-orang akan menggunakan uangnya untuk motif berspekulasi, tergantung dengan bagaimana tingkat suku bunga yang ada pada kondisi tersebut. Nah, di kurva kuadran kanan atas, yaitu ada hubungan Y atau pendapatan dan juga hubungan M1, uang untuk motif transaksi juga berjaga-jaga. Nah, kurva ini berbanding lurus atau berbanding positif. Ketika suatu pendapatan naik atau tinggi, maka jumlah uang yang digunakan untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga juga akan semakin naik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika uangnya menurun atau pendapatannya menurun, maka uang yang digunakan untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga atau M1 juga akan semakin turun. Nah, hubungan dari ketiga kurva ini akan menurunkan atau menderivasi bagaimana terbentuknya kurva LM atau keseimbangan di pasar uang. Oke, lanjut. Nah, mungkin seperti ini ya ilustrasi bagaimana membentuk
kurva LM atau liquidity of money. Jadi kita mulai dari penjelasan kurva di kuadran kiri bawah. Nah, di sini menunjukkan hubungan antara M2, uang untuk motif spekulasi, dan juga tingkat bunga. Nah, kita misalkan bahwa di titik pertama ini yaitu R1 juga dan juga I1. Nah, di titik ini, maka ketika suku bunganya rendah atau di titik R1, maka uang yang digunakan untuk investasi maka juga akan semakin besar. Nah, mungkin ini saling berhubungan ya dengan bagaimana tingkat suku bunga tersebut mempengaruhi bagaimana untuk kita melakukan kegiatan investasi atau juga menabung. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ketika tingkat suku bunga tinggi, maka orang-orang lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank. Dan juga ketika tingkat suku bunga rendah, maka orang-orang lebih memilih untuk meminjam uang dari bank digunakan untuk berinvestasi, membuka usaha, dan juga menggunakannya untuk kegiatan ekonomi lainnya. Nah, kita misalkan di asumsi pertama ini, yaitu titik di kurva kuadran kiri bawah, yaitu di titik merah ini, atau di titik pertama. Nah, titik 1 ini. Jadi, tingkat suku bunganya rendah, maka uang yang digunakan untuk M2 atau motif untuk spekulasi atau I1 di titik yang banyak. Nah, hal ini akan berbanding lurus, kita tarik garis lurus ke atas, menuju bagaimana kurva di kuadran kiri atas, yang menunjukkan hubungan antara M1 dan juga M2. M2 adalah uang untuk motif transaksi, untuk spekulasi, mohon maaf, dan juga M1 adalah uang yang digunakan untuk motif transaksi dan jaga-jaga. Nah, ketika kondisi di M1 ini dan M2 adalah di bagian bawah, maka dapat menunjukkan ini berbanding negatif. Jadi hampir sama dengan bagaimana kurva di kuadran kiri bawah, yaitu uang yang digunakan untuk spekulasi itu lebih besar daripada uang yang digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, ini dipengaruhi dari bunga yang ada di kurva kuadran kiri bawah. Nah, kita tarik garis lurus kembali ke kurva di kuadran kanan atas, di mana hubungan antara pendapatan atau Y dengan M1, kurva untuk atau uang untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga. Nah, di titik ini, atau di titik pertama ini, maka berhubungan dengan kurva di kuadran kiri. Jadi, kurva bagaimana pendapatan tersebut berpengaruh sangat kecil untuk uang motif transaksi dan juga berjaga-jaga atau di M1 ini. Karena di tingkat suku bunga yang rendah, orang-orang lebih memilih uangnya untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya kita tarik garis lurus ke bawah menuju ke kurva di bagian kuadran kanan bawah, di mana Y1 akan berhubungan atau titik temu dengan R1 yang berhubungan dengan kurva kuadran kiri bawah. Kita tarik garis yang sejajar bagaimana kondisi tingkat bunga pada suatu kondisi tersebut, dan juga bagaimana pendapatan pada saat kondisi tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, kita asumsikan bagaimana kondisi pertama tadi akan berubah dengan suatu kondisi kedua yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan juga tingkat suku bunga. Nah, ketika di posisi bawah, nah ketika di kurva kuadran kiri bawah tadi, seperti penjelasan pertama, kondisi R1 yaitu titik bunga rendah, maka orang-orang akan lebih memilih untuk berinvestasi atau investasinya adalah banyak. Nah, ketika tingkat suku bunga itu naik, maka orang-orang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank daripada untuk berinvestasi, seperti itu. Nah, kita misalkan seperti kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, di kondisi 2, karena tingkat suku bunga naik, maka R1 akan naik menjadi R2, dan juga uang untuk motif spekulasi dari M21 akan bergeser ke sebelah kiri ke M2, sehingga kurva di kuadran kiri bawah ini akan berbanding negatif atau berbanding terbalik. Ketika tingkat suku bunga naik, maka uang yang digunakan untuk spekulasi akan juga semakin menurun. Nah, lalu sama seperti kondisi, kita tarik garis lurus atau garis sejajar ke atas, di mana kondisi 1 atau kondisi awal tadi, di mana kurva kuadran kiri atas ini adalah menunjukkan bagaimana hubungan M1 dan juga M2, yang menunjukkan M2 adalah uang untuk motif spekulasi, dan juga M1 adalah uang untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga.
Nah, ketika tingkat suku bunga naik, maka seperti penjelasan di kurva kuadran bawah tadi adalah M21 akan turun atau bergeser ke kiri, sehingga uang yang digunakan untuk M1 atau motif untuk transaksi dan juga berjaga-jaga ini akan naik dari M1 menuju ke M2, sehingga uang yang digunakan atau pendapatan yang digunakan akan lebih banyak untuk M1 motif transaksi dan juga berjaga-jaga daripada digunakan untuk M2, yaitu untuk motif spekulasi seperti itu. Lanjut ke kurva bagian kanan atas. Nah, kita tarik garis lurus kembali. Bagaimana penjelasan di sini, yaitu mencerminkan bagaimana kondisi uang yang digunakan untuk motif transaksi dan juga berjaga-jaga M1 dengan Y atau pendapatan. Nah, di sini. Nah, jadi kurva di kuadran kanan atas ini adalah berbanding lurus atau berbanding positif. Nah, ketika kondisi pertama, nah di sini kondisi pertama, maka M1 ini cenderung sedikit karena tingkat suku bunganya adalah rendah. Nah, ketika tingkat suku bunganya naik, maka M1 akan naik dari M11 ke M12. Seperti penjelasan di kurva kuadran di atas, atau uang yang digunakan untuk motif transaksi dan jaga-jaga akan semakin besar dengan seiring bertambahnya pendapatan dari Y1 bergeser ke kanan yaitu ke Y2. Nah, kita turunkan lagi ke bagian bawah, di mana tingkat suku bunga di kurva kuadran kanan bawah ini akan berhubungan dengan kurva di kuadran kiri bawah. Kita tarik garis lurus dari R1 ini ke R1 yang di sebelah kanan. Nah, jadi R1 akan naik menjadi R2. Ketika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan juga akan ikut naik, seperti persamaan di kurva LM. Nah, seperti ini. Untuk derivasi atau penurunan kurva LM yang telah jadi dengan asumsi, yaitu asumsi pertama dan juga asumsi kedua tadi. Nah, kita tinggal tarik garis lurus atau kurva berbanding positif. Seperti yang kita ketahui bahwa kurva LM ada kurva yang berbanding positif seperti penjelasan dari kurva di kuadran-kuadran sebelumnya. Jadi, ketika tingkat suku bunga rendah, maka pendapatan juga akan turun. Akan tapi jika tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2, maka pendapatan juga akan ikut naik dari Y1 dan ke Y2. Sehingga kita tarik garis lurus dari titik origin menuju titik kanan atas atau berbanding positif yang akan membentuk atau merepresentasikan bagaimana keseimbangan di pasar uang yang bermula dari M1 dan M2 tadi, yaitu uang untuk motif spekulasi, transaksi, dan juga berjaga-jaga. Nah, seperti itu. Jadi kita tarik garis lurus di titik 1 dan titik 2 ini yang menunjukkan bagaimana tingkat suku bunga akan saling berhubungan dengan tingkat pendapatan di sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Baik, di sini saya Feti Rania akan membahas mengenai penurunan kurva LM terbuka. Persamaannya hampir mirip dengan sebelumnya, hanya saja tingkat suku bunga eksogen digantikan dengan X-rate atau nilai tukar dan kurs. Yang membedakan ada pada kuadran kiri bawah dan kanan bawah, di mana R atau tingkat suku bunga digantikan dengan E atau X-rate atau kurs. Di sini kita melihat hubungan kurs dengan M2 adalah eksogen, yang berarti berapapun besarnya nilai tukar atau kurs, maka uang yang digunakan untuk spekulasi adalah sama. Skenario kita mulai dengan diilustrasikan nilai tukar sebesar E1 dan besarnya uang untuk spekulasi yaitu M21. Lalu selanjutnya besarnya uang untuk transaksi berjaga-jaga yaitu M1, kemudian kita peroleh pendapatan atau output sebesar Y1.
Sehingga nantinya pada kuadran kanan bawah ini kita akan memperoleh keseimbangan 1 pada titik ini. Pada titik ini. Semisal terjadi adanya kenaikan exchange rate atau kurs yang ditunjukkan pada E2, ini, besarnya uang yang digunakan untuk spekulasi tetap sama, yaitu sebesar M21 hingga 1 ini. Dengan demikian, uang untuk transaksi dan berjaga-jaga juga tetap pada sebesar M11 sehingga Y-nya juga tetap Y1. Sehingga diperoleh titik keseimbangan 2. Nah, setelah itu ketika kita menghubungkan antara titik keseimbangan 1 dan 2 ini, maka akan ditemukan kurva LM. Nah, garis yang berwarna hitam ini menunjukkan kurva LM yang bentuknya berbeda dengan yang tertutup. Apabila pada tertutup tadi positif, sementara pada terbuka ini yaitu tegak lurus, atau istilahnya yaitu inelasi sempurna. Jadi berapapun besarnya nilai tukar yang berubah atau kita simbolkan E ini, maka itu tidak berpengaruh pada income atau output itu sebesar Y. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penurunan kurva ILM terbuka oleh saya dan juga penjelasan mengenai derivasi penurunan kurva ISLM dari kelompok 1. Semoga yang sedang menonton video ini dapat memahami penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.